Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan fidin wa akhwati fillah rahimahullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih memiliki iman dan Islam, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana dengan kita berkutuah dengannya, berpegang dengan risalah, insyaallah kita akan bahagia dunia akhirat. Ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang racun-racun hati. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas racun hati yang kedua adalah fudulun nazar. Berlebihan dalam memandang, banyak memandang. Ikhwan hidin wa akhwati billah, pandangan secara hukum asal adalah sesuatu yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan ini adalah karunia Allah yang tidak semua orang, semua makhluk Allah diberi karunia pandangan. Ada yang memiliki kekurangan, ada yang memang tidak bisa sama sekali memandang. Maka bagi kita yang diberi karunia pandangan, yang diberi karunia oleh Allah berupa mata yang sehat, kita harus mensyukurinya. Tapi terkadang ketika seseorang membiarkan pandangan itu berlebihan, maka akan menimbulkan banyak kemudaratan. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas. Sebelum kita masuk dampak negatif atau mara bahaya yang ditimbulkan ketika seseorang membiarkan pandangan lepas atau bilang pandangan, kita akan menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan haramnya melepas atau membiarkan atau berlebihan dalam pandangan. Mungkin antum bisa melihat pada footnote, ya, yang mana footnote ini ada kaitan dengan sebuah sabda Rasulullah SAW, tapi di sini disebutkan hadisnya dhaif, makanya saya tidak sebutkan dalam tulisan yang ada di dalam PowerPoint ini. Di sini dalam footnote yang pertama atau footnote yang pertama di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, la tattabin nazrata, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya." Kenapa? Fa innaka lil ula wa laysat lakal akhirah. Karena apa? Pandangan pertama itulah untukmu, akan tapi bukan untuk berikutnya. Maksudnya apa? Ketika kita memandang sesuatu, apalagi memandang perkara yang haram, maka hanya satu itulah yang untuk kita. Adapun setelahnya kita tidak berkenankan. Kemudian juga dalil yang lain yang berkaitan dengan masalah ini diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Dia berkata, "Saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasratal faj'ah fa amaroni an usarrifa basari." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jarir bin Abdullah dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tidak disengaja. Misalkan orang memandang yang bukan mahramnya, apakah itu laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, tidak disengaja. Maka apa? Maka Rasulullah menyuruh, kemudian Rasulullah memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Jangan sampai maksud pandangan pertama sekali memandang terus melotot, setelahnya setelah merasa puas baru memalingkan pandang. Tidak, tetapi ketika memandang tidak disengaja, memandang
sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dipandang, kita palingkan langsung. Itu maksudnya. Itu. Kemudian dalil yang diantara memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, bahwasanya Allah pernah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Apa perintahnya? Agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 30. Jadi inilah di antara dalil yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dan larangan untuk mengumbar, membiarkan pandangan bukan pada tempatnya. Kenapa? Ada larangan dari Allah, ada perintah dari Allah untuk menundukkan pandangan, dan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk mengumbar pandangan kita karena di sana ada mudaratnya. Di antara mudarat, di antara mara bahaya yang diakibatkan ketika seorang berlebihan dalam memandang, ya, sebelumnya kita sebutkan di sini di dalam buku, wa fudulun nazar yad'u ilal istihsan. Ya, antum bisa lihat dalam buku di awal, ya. Berlebihan dalam memandang itu apa? Akan menimbulkan anggapan indah, anggapan yang bagus kepada apa yang dipandang. Jadi meskipun yang dipandang itu jelek, tetapi ketika seseorang berlebihan, maka seakan-akan yang dipandang itu menjadi sesuatu yang indah. Kita sudah punya yang indah-indah, tapi kalau ada tetangga yang indah, walaupun keindahannya tidak sebagaimana indah yang kita miliki, mata kita terkadang tidak bisa menjaga. Na'udzubillah. Ya. Jadi tidak boleh. Bahkan disebutkan wa wuqu'u suratil manzuri fi qalbin nadhir. Dan akan apa? Mengakibatkan tergambarnya pada hati gambaran yang dipandang, ya. Jadi akan ada gambaran pada hati orang yang mandang. Jadi ada sejenis apa? Gambaran yang ada pada hati kita, masuk ke dalam hati kita, apa yang dipandang. Sehingga hati kita tersibukkan dengan barang tersebut. Akhirnya apa? Fayuhditsu anwa'an minal fasadi fi qalbil 'abdi. Sehingga akan terjadilah berbagai kerusakan dalam hati seorang hamba. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, jangan sampai. Apalagi misalkan para santriwan ketika ada orang yang lewat dari kalangan akhwat, tundukkan pandangan. Jangan curi mata, curi pandangan. Jangan. Begitu juga, ya, dari kalangan akhwat, jangan sampai sebagaimana orang-orang yang di luar sana. Na'udzubillah min dzalik. Di antara mara bahaya yang disebabkan atau diakibatkan karena berlebihan dalam memandang, pertama adalah apa? Bahwasanya pandangan adalah panah beracunnya iblis. Ini sesuai dengan sebuah hadis, tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif, tapi kita mengambil hikmah saja. Di sini disebutkan wan nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwasanya pandangan adalah salah satu panah beracunnya iblis. Faman khadda basarahu lillahi awrathahu halawatan yajidha fi qalbihi ila yaumi yalqah. Barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan berikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan ia rasakan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani wa akhwati fillah ini. Jadi ketika kita mengumbar pandangan, ini adalah salah satu panah beracunnya iblis. Dan kita tahu bahwasanya iblis adalah musuhnya orang-orang beriman sampai hari kiamat kelak.
Makanya di sini kita diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena peraturan, karena pengen dipuji dan seterusnya, tapi karena Allah. Kemudian bahaya yang kedua, ketika seseorang mengumbar pandangan, berlebihan dalam memandang, banyak memandang, pandangan adalah pintu masuknya setan. Bahkan apa? Bahwasanya masuknya setan ke dalam pandangan kita, dalam tubuh kita itu lebih cepat daripada aliran udara ke ruang yang hampa. Kita tahu bahwasanya ruangan hampa, ketika ada lubang, ketika ada sebuah yang celah untuk masuknya udara itu cepat. Tapi ternyata masuknya setan melalui pandangan lebih cepat dari hal itu. Kemudian yang selanjutnya, mara bahaya atau bahaya yang diakibatkan berlebihan memandang adalah apa? Pandangan itu akan menyibukkan hati. Dan ini terjadi. Antum pergi ke swalayan, ketika awal antum hanya ingin membeli 10 barang. Ketika antum melewati rak demi rak, tempat demi tempat, apa yang dipandang itu akan menyibukkan hati. Itu akan menjadikan hati ini selalu gundah. Akhirnya apa? Yang sebelumnya tidak ingin dibeli, akhirnya dibeli. Karena tersibukkan. Oh, saya pengen. Atau misalkan hal yang lain, ketika seseorang melewati orang lain yang termasuk lawan jenis. Awalnya dia biasa, tetapi karena dia berlebihan dalam mandang, akhirnya menyibukkan hatinya. Belajar ingat dia. Mau sholat ingat dia. Mau tidur ingat dia. Semuanya apa akhirnya menyebabkan hatinya tersibukkan, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, membiarkan pandangan lepas adalah kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Ya, ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di awal. Kullil mu'minina yakhuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian bahaya yang diakibatkan berlebihan memandang adalah apa? Membiarkan pandangan lepas atau mengumbar pandangan adalah memasukkan kegelapan dalam hati. Memasukkan kegelapan dalam hati. Kenapa? Karena hati yang secara asal adalah suci, bersih, tetapi karena tersibukkan dengan pandangan, akhirnya hati itu tersibukkan. Ada titik-titik noda-noda yang akan menjadikan hati itu hitam, menjadikan hati itu gelap, sehingga akhirnya dia memiliki hati yang sakit, bahkan naudzubillah menjadi hati yang mati. Dan bahaya yang terakhir yang diakibatkan berlebihan dalam memandang, yaitu membiarkan pandangan lepas adalah menjadikan hati itu buta, tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dari yang bid'ah. Jadi ikhwanifidin wa akhwati fillah, ini yang sangat-sangat membahayakan. Karena ketika kita sudah terlena dengan seseorang, sudah tersibukkan dengan seseorang atau sesuatu atau barang apapun, terkadang akhirnya hati kita menjadi buta. Kita ingin mendapatkan, tidak pikirnya halal atau haram caranya. Kita ingin mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Ya, kita lihat ada teman kita, Masya Allah nilainya 100, pelajaran yang sulit. Akhirnya dengan banyaknya kita beliau mandang, akhirnya terbesitlah dalam hati kita, karena hati kita telah buta. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan nilai 100? Bagaimana caranya? Hal haram tidak dipedulikan. Dia akan membuat contekan, akan membuat hal-hal yang diharam Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan ilmu itu tidak berkah. Atau mungkin yang lainnya, ketika seseorang tersibukkan dengan orang lain,
Ya, maka sekali lagi ini akan membutakan hati. Menjadikan hati itu buta. Ingat, ketika hati itu buta, maka tidak bisa membedakan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hanya kita melihat figur seseorang yang dianggap ya orang yang memiliki ilmuwan kesolehan, fanatik buta. Akhirnya dia tidak peduli mana yang benar, mana yang salah. Yang penting katanya. Saya memandang fulan, memandang Pak Fulan begini, ya. Akhirnya dia tidak menerima Al-Quran dan Sunnah. Hanya apa disebabkan karena banyak memandang. Itu yang bisa kita sampaikan dalam kali ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan perlu diingat. Mari kita tundukkan pandangan, jaga pandangan. Karena dengan menundukkan pandangan, Allah akan menggantikan kenikmatan. Allah akan memberikan kesucian. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang baik buat kita, baik di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga pandangan kita dari sesuatu yang haram oleh Allah dan tidak berlebihan dalam memandang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi baik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.